Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Bom curah atau cluster bom sekarang ini sedang dikirimkan Amerika Serikat ke Ukraina. Untuk apa? Untuk menghadapi serangan-serangan sadis Rusia. Apa itu bom curah? Bom curah adalah senjata berupa sebuah bom yang besar yang berisikan puluhan bahkan ratusan bom yang lebih kecil di dalamnya. Ketika diluncurkan dan ketika hampir mendekat ke sasaran, maka bom-bom kecil itu akan keluar, menyebar dan mematikan ataupun melukai setiap orang yang ada di sekitarnya. Meskipun kontroversial, ketika tersebar, tidak semua bom di dalam bom curah itu berhasil meledak. Tetapi di waktu kemudian, bahkan beberapa tahun kemudian, bom itu dapat meledak dan melukai atau membunuh orang yang di dekatnya. Meskipun kontroversial, tetapi itu dianggap alat penangkal serangan Rusia di Ukraina. Saudara, setiap hari kita menghadapi serangan iblis. Bukan hanya satu iblis. Di Alkitab ada orang yang dirasuk setan oleh satu legion. Di zaman Roma satu legion punya 6.000 tentara. Bagaimanakah kita bisa menghadapi serangan iblis yang begitu bertubi-tubi, begitu besar, begitu banyak? Apakah ada senjata istimewa yang dapat kita gunakan untuk menangkal, bahkan mengalahkan pasukan iblis? Efesus 1 ayat 19 dan 20 katakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara, ayat ini sangatlah penting untuk kita perhatikan. Umat Tuhan di Efesus ketika itu menghadapi serangan iblis yang begitu bertubi-tubi, begitu besar dan begitu banyak. Misalkan, yang pertama, Efesus adalah kota penyembahan Dewi Artemis. Daya tarik kemewahan, kemegahan, kepuasan, kesenangan, bahkan seks ditawarkan, disertai kekuatan sihir magis yang sangat memukau. Yang kedua, kerajaan Roma ketika itu dipimpin oleh Kaisar Nero yang begitu kejam. Dia menggunakan kekuasaan besarnya sebagai Kaisar Roma untuk melakukan berbagai kejahatan. Dia dianggap raja yang paling sadis. Dan orang Kristen sangat dimusuhi dan sangat teraniaya oleh dia. Yang ketiga, umat Tuhan di Efesus juga terancam oleh serangan-serangan orang Yahudi dan berbagai masalah lainnya. Tetapi Paulus ingatkan bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Artinya, kekuatan, kekuasaan yang dimiliki orang beriman sangat-sangatlah lebih dahsyat, lebih kuat, lebih besar dari kekuasaan apapun yang menyerang. Kenapa? Karena kuasa orang Kristen adalah kuasa yang berasal dari kuasa Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, bahkan dia naik dibawa ke sorga untuk bertahta. Saudara, sehebat apapun kekuatan yang ada di dunia ini, tidak pernah ada kekuasaan yang sanggup melawan kuasa Kristus. Kalau Tuhan sanggup membangkitkan Yesus dan keluar dari kubur yang dijaga ketat oleh para tentara Roma dan dijaga ketat oleh para tentara iblis, maka Tuhan akan sanggup mengalahkan kuasa apapun yang menyerang setiap umat Tuhan, Anda dan saya. Kuasa dan senjata Tuhan yang besar telah diperagakan di Efesus. Bagaimana? Kisah Fatsal 19 ayat 11 sampai 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudara,
segala serangan penyakit, serangan kesulitan, kesusahan, ekonomi, bahkan serangan keberadaan roh jahat akan sirna di dalam nama Yesus. Nama Yesus adalah senjata bagi umat Tuhan. Di dalam iman kepada Yesus, setiap kali kita mengingat nama Yesus, setiap kali kita menyebut nama Yesus, setiap kali kita bekerja dalam nama Yesus, setiap kali kita hidup di dalam nama Yesus, maka seluruh kekuatan sorga turun dan menyertai kita. Serangan iblis, serangan sesama manusia, serangan teman kerja, serangan teman gereja mungkin, serangan rekan keluarga mungkin, serangan politik yang jahat mungkin. Apapun di dalam nama Yesus tidak akan berdaya. Karena setiap kali nama itu disebutkan dengan tulus, kuasa sorga turun dan menolong kita. Tetapi hati-hati. Matius 7 ayat 22 dan 23 katakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku, Yesus katakan, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya saudara, tidak selalu nama Yesus adalah senjata orang Kristen. Nubuatan katakan bahwa di akhir zaman setan akan gunakan nama Yesus untuk menipu umat manusia dan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan akan izinkan hal itu terjadi. Firman Tuhan katakan, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Intinya, senjata kemenangan Kristus tersedia bagi setiap orang yang mencintai Yesus, mencintai kebenaran, dan membenci kejahatan. Dan mencintai sifat tabiat karakter Allah. Itu keren.